Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, selamat sore teman-teman semua. Sudah hadir di Ngobar Altu 85. Seperti biasa di setiap weekend kita ketemu silaturahmi ya. Ngobar Altu 85 wadah silaturahmi yang bisa memberi inspirasi. Sorry sekali lagi, aku bisa mute dulu teman-teman sebentar aja. Ya. Baik, di sore hari ini temanya hadirnya buah hati. Apa sih sebenarnya hadirnya buah hati? Ini seru banget ya, karena biasanya semua pasangan menikah pasti menanti ya yang namanya keturunan. Tapi kok kita udah tua ini baru ngomongin ini ya. Lucu nggak sih gitu, udah tua baru ngomongin kayak gini. Ya, sebenarnya ini buat kita bisa lebih lapang dada ya ke anak atau mantu kita gitu ya. Ini jadi pembelajaran buat kita semua bagaimana kita menghadapi anak atau mantu kita yang mungkin dalam beberapa waktu sudah punya pasangan tapi ternyata masih belum punya keturunan. Nah, ini bisa kita jadikan inspirasi buat kita semua bagaimana menghadapi hal yang seperti ini. Baik, tamunya adalah ya, atau narasumbernya adalah satu pasang yang sangat melegenda sekali ya, ini fenomenal sekali ini sepasang ini gitu. Karena ternyata kayak tadi aku baru tahu gitu kan, Dodi cerita dari SMP dengan Meli dengan Lingga gitu kan. Nah, bayangin SMP sampai sekarang bagaimana sih mereka cintanya bisa tetap terpelihara gitu ya. Nah, kalau masalah cinta terpelihara itu bisa kita bahas di tanggal 12 ya, 12 September. Jadi memang September ini isinya adalah benar-benar September ceria ya. Kita akan bahas mengenai keluarga, mengenai kekuatan cinta, bagaimana kita mengisi kehidupan gitu ya. Itu tema di September ini. Nah, untuk hari ini temanya adalah hadirnya buah hati. Nah, pasangan itu adalah, tepuk tangan dong buat Meli dan Lingga. Ya, selamat sore. Halo. Bisa dinyalakan Meli dan Lingga. Halo. Ada yang punya nggak foto Meli sama Lingga waktu SMP dan SMA? Kalau ada, tolong kirimkan ke WA 0857 7303 5974 akan mendapatkan hadiah. Oke, baik. Silakan dicari-cari foto saat Meli dan Lingga SMP dan SMA. Tapi yang fotonya yang udah berduaan nih ya. Aku nggak punya. Oke. Nah, yang lain mungkin nggak punya. Nah, kirim ke gue kelas ya Bu. Silakan kirim ke gue ya. Ini PR banget. Sekarang saya ya. Mel kirim ke gue Mel. akan mendapat hadiah souvenir dari Lingga khusus ya. Oke, baik, itu sebelum kita mulai. Nah, sekarang kita mulai. Saya akan bacakan CV-nya Meli. Meli itu SMA 7 lulus tahun 85. Dulu kelas 1-nya kelas 16, kelas 2-nya 2 IPA 5, kelas 3-nya 3 IPA 5. Tapi mungkin Meli agak lupa katanya 2 IPA 5 apa bukan. Nanti kalau ada temen yang sekelas atau sebangku, Meli kasih kabar ya, benar apa enggak Meli kelas 2 IPA 5. Oke. Terus lulus SMA kuliah di Fakultas Hukum Universitas Pancasila. Lulus kuliah langsung bekerja di BCA tahun 2002 ya, selesai, lalu bisnis catering sampai tahun 2017. Tinggal di Waringin, Jakarta Timur, menikah dengan Lingga Wisnu tahun 1992. Nah, sekarang kegiatan sebagai ibu rumah tangga saja. Nah, itu sekilas tentang Meli. Lalu bagaimana dengan Lingga? Lingga SMA 7 lulus tahun 85, sama. Kelasnya dulu kelas 1 IPA 2. Beda berarti ya.
kelas 1 IPA 2, kalau Meli mungkin 1 IPA 5 ya, itu udah lain kelas ya. Oke, kelas 2 IPA 6, Meli 2 IPA 5, berarti nggak pernah sekelas. Kelas 3 IPA 2, Meli 3 IPA 5, berarti nggak sekelas juga ya, tapi cinta terus tumbuh ya. Oke, lulus SMA kuliah di Universitas Pancasila, Fakultas Teknik Arsitek, berarti sama-sama di Pancasila. Apakah mereka janjian untuk kuliah bersama di sana gitu? Oke, nanti kita bisa tanya. Tinggal di mana sekarang? Di Bekasi. Kalau Meli kita lihat Jakarta Timur. Mungkin nggak sih pisah rumah ini? Kan nggak mungkin. Yang satu di Bekasi, satu di Jakarta Timur, Jatiwaringin. Yang benar yang mana nih? Bisa dijawab, Mel? Dua-duanya benar. Dua-duanya betul. Oh, dua-duanya betul. Oh, oke. Nah, ini ngirim datanya aja berarti ya. Yang satu kebetulan lagi di Jatiwaringin, yang satu lagi di Cempaka ya, Jati Cempaka, Bekasi. Oke, saat ini sudah berkeluarga dengan 4 orang anak, cucu 2. Sama? Oke, sama, betul. Kegiatannya kerja di kantor, kadang jadi tukang batu, kadang jadi tukang gambar, kadang jadi mandor, kadang jadi pedagang rumah, pokoknya asal halal. Oke, seru banget. Oke, tema hari ini seperti yang tadi saya sampaikan bahwa hadirnya buah hati, ya, impian banyak pasangan yang telah menikah memang punya keturunan, karena itu salah satu hal yang ditunggu-tunggu setiap pasangan suami istri. Tapi terkadang apa yang kita rencanakan jauh meleset, ya. Buah hati yang dinanti tidak kunjung datang, padahal pasangan ini sudah memperhitungkan saat yang tepat, misalnya masa subur nih gitu ya, cepet-cepet deh gitu kan. Terus hidup sehat udah dilakukan gitu. Nah, apa sih cerita di balik ini, di balik tema yang sekarang ini? Yuk kita dengar. Sekarang saatnya Meli dan Ningga. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Altu yang tersayang, sebelumnya kita di sini minta maaf karena schedule untuk ngobar kemarin yang harusnya bulan lalu baru bisa hari ini karena memang ada kendala. Kemarin itu awal Juli kami kena positif COVID. Jadi ya memang rencana kita tidak bisa dijalankan bila Allah sudah berkehendak ya. Insya Allah hari ini, alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu, bisa berbagi-bagi cerita. Di sini sih saya dan Lingga cuma ingin berbagi atau sharing kepada teman-teman tentang pengalaman kami dalam selama ini dalam berumah tangga itu. Akhirnya kami bisa dikaruniai omongan. Tapi saya ini di sini mau cerita untuk menekankan tentang usaha-usaha apa yang harus dilakukan untuk mendapatkan buah hati. Tapi karena semua itu hanyalah kuasa Allah ya. Semua itu rahasia Allah. Semua itu kebesaran Allah gitu. Jadi apa yang ingin kita sampaikan di sini mudah-mudahan bisa memberikan makna yang positif kepada teman-teman semua gitu. Mungkin Lingga mau tambahin? Kadang apa ya, mungkin kalau saya bilang apa yang kita inginkan belum tentu dikabulkan, tetapi Allah tahu apa yang kita butuhkan. Barangkali tambahannya itu aja kali. Terus ini mau tanya dulu sama Budi, ini saya suruh jawab apa yang sudah ditanya ya Bud waktu itu. Bud? Ya, sebentar. Kalau gitu langsung pertanyaan nih. Langsung pertanyaan aja ya? Iya boleh. Oke. Oke. Tema kali ini kan hadirnya buah hati, ya. Mengapa mengambil tema yang seperti itu, ya kan? Karena aku tahu katanya
pernah menunggu lama ya, dan berbagai macam pengobatan dilakukan. Nah, coba bisa diceritakan? Mbak Eli menikah tahun 92 sama Lingga. Sebelumnya kita tunangan selama 2 tahun dari tahun 90 ya. Akhirnya 92 menikah. Nah, di situ awal kita menikah memang happy-happy aja gitu. Ada tuntutan untuk harus punya anak cepat-cepat, ada. Namun seiring berjalannya waktu, lama-lama kenapa lama gitu, padahal tidak ada waktu, tidak ada apa sih namanya, rencana untuk menunda gitu. Jadi apa tuh? Kadang gini kali ya, bukannya kadang-kadang suka bercanda kita ngobrolnya gitu. Tapi mau atau enggak sih? Ntar aja deh. Karena kan dari segi barangkali namanya baru nikah, kadang-kadang, bukan kadang-kadang, tapi memang duitnya nggak ada kali ya gitu. Jadi takut gitu untuk apa namanya, punya turunan dulu gitu, karena merasa belum siap, terutama finansial kali gitu ya. Nah, hal-hal yang diucap yang mungkin nggak kepikiran itu bisa dikabulin sama Allah gitu. Ya, jadi doa gitu. Doa gitu. Iya, betul. Itu mungkin juga ya barangkali bukan buat kita lah, kalau bukan kita, insya Allah mungkin buat anak-anak kita, buat cucu-cucu kita nanti gitu. Jadi jangan suka apa namanya berbuat atau membuat statement sampai akhirnya Allah dengar dan kemudian dikabulin gitu ya. Itu pelajaran buat kita yang barangkali oh iya, gue mestinya nggak boleh ngomong gitu ya, gitu loh. Intinya akhirnya dari baru dikabulin 2003 gitu. 11 Jadi tahun. kurang lebih sekitar 11 tahun. ya gitu deh, begitu 11 tahun kita nunggu gitu sampai dan terakhir memang nggak apa namanya ya, udah pasrah lah kali gitu ya, karena udah kelamaan nunggunya gitu. Jadi udah nggak mikirin lagi gitu hal-hal yang ya udahlah, udah deh, jalanin aja deh apa yang Allah kasih, ya sudah gitu. Nah, itu akhirnya juga jadi obat kali ya, jadi obat sehingga dengan santai gitu jalaninnya, ya alhamdulillah Allah kasih kepercayaan untuk dititipin. Jadi emang ya kayak gitu deh, gitu ngalirnya gitu loh, ngalir ceritanya seperti itu sih. Ya awal-awal sih kita masih senang-senang, karena apa? Karena Meli juga masih kerja di BCA, masih giat-giatnya kerja karena memang baru masuk langsung nikah, jadi masih kepengen happy dulu dalam berkarir gitu ya. Begitu juga Lingga juga masih dalam proses perusahaannya tuh masih amburadul deh waktu itu, jadi kepinginnya settle dulu gitu ya. Cuma ya setelah udah berjalan 2 tahun, 3 tahun gitu, 4 tahun kok belum gitu ya, baru deh kita usaha gitu. Wah, usahanya sih udah kenyang lah ya gitu, mulai dari yang non medis, dari yang tradisional, medis, kemudian medis gitu ya. Alhamdulillah sih udah cukup banyak lah gitu kita jalanin dari tahun kedua kali ya, kita tahun kedua, tahun ketiga lah kali gitu ya, kita ngerasa belum ada tanda-tanda gitu sambil jalan, kemudian makin serius lagi gitu, lama-lama ya baru tahu gitu, berarti udah kelamaan. Kalau udah sampai dengan tahun ketiga belum ada, ya sebaiknya sih memang perlu diseriusin lah gitu.
itu aja sih yang perihal apa namanya yang lainnya sih kayaknya sih enggak sih gitu ya gitu. Oke. Ya. Mungkin bisa aku guiding sedikit. Kan selama berumah tangga itu kan pasti banyak banget ya tantangannya, banyak banget permasalahannya gitu kan. Apalagi masalah keturunan nih. Pasti orang tua nanyain terus nih gimana setiap ketemu, gimana sudah belum, gimana ya, biasalah tuntutan keluarga pasti begitu kan. Nah terus bagaimana menghadapi hal yang seperti ini nih, keduanya nih kita kan harusnya sih kompak. Nah ini mungkin bisa jadi inspirasi buat teman-teman memberitahukan ke anak-anaknya nanti ya gitu ya, atau dengan kita nih khususnya nanti kita harus seperti apa kalau kita punya mantu atau kita punya kebesan gitu kan. Jangan sama-sama ayo gitu kita tanya ke anak kita gitu, kita tanya ke mantu kita gitu. Nah seperti apa dulu? Namanya orang tua ya, siapa sih yang nggak pengen punya cucu ya kan, apalagi Lingga di sini anak laki satu-satunya harapan orang tuanya gitu. Jadi tetapi orang tua Lingga itu nggak pernah kapan nih ada, nggak pernah. Orang tua aku tuh pernah gitu, dan dari orang tua aku juga gitu, nggak ada. Cuman mungkin di luar dari orang tua kami berdua ya ada lah yang sering nanya kapan nih, setiap pergi ke kantor lalu ditanya kapan pulang kantor juga kapan nih, bosan jawabnya ya. Akhirnya aku lebih emosi gitu, cuman si Lingga ini lebih sabar dari Meli gitu. Jadi dulu kita tuh sampai ngelihat mau ngejawab aja tuh males. Siapa sih nggak pengen punya anak kan begitu ya. Sih emang kalau emang belum dikasih Allah terus mau gimana? Kalau dia baperan. Ya biasanya perempuan begitu ya. Ya dia baperan emang. Siapa tuh yang komen? Bini. Oh So, gitu. Gua kenal dia dari SMP, terus-terusan nama Lingga dari SD. Jadi pacaran tuh gua udah sampai enek gitu, putus nyambung kayak lagu. Oh oke. Berarti nanti Vini bisa kirim dong ke gue fotonya kalau memang Vini benar-benar teman Meli dan Lingga. Bisa nggak kirim ke gue foto SMP Meli dan Lingga ya? Nah, itu akan dapat souvenir dari Meli dan Lingga. Oke. Bagi-bagi pin ya. Bagi-bagi. Biasa nih bagi-bagi. Ini anak 7 nih begini nih. Oke. Oke, dilanjut Mel. Ibu kalau ditanya kapan gitu ya, sedih walaupun dari keluarga sendiri atau dari teman gitu ya, sampai yang kesel kalau ngeliat orang hamil lewat depan mata gitu. Gue kapan kayak gitu, itu sampai kayak gitu. Merem mata kalau ngeliat orang hamil, merem gitu, karena Jangan kan ngeliat orang, cing aja dulu. Beneran kayak gitu? Yang bener, masa kucing hamil aja diiriin sih gitu. Mak gue begitu. Kucing mak gue itu kucing gitu loh. Jadi buat Lingga inget nggak dulu Ling? Gue kan mulai dari SMP, SMA, kuliah sampai sekarang sama Lingga. Kita sering godain Lingga di kampus tuh. Lingga lo pacarin Meli kapan hamil-hamil? Kok lo nggak hamil-hamil juga sih Meli? Nah itu salah satu ya, berarti salah satu tuh benar. itu salah satu teman yang termasuk ini juga tuh ya, membuat suasana hati menjadi risau ya. Oke. Harusnya nggak boleh begitu sebagai teman Kita tuh ya. nggak tahu, Bud. Memang kita nggak tahu zamannya Meli sama Lingga masih pacaran itu dari SMP masih pacaran sampai kuliah. Ya Mel? ya Bu, iya Din. Ya. Ya. Oke, dilanjut Ling. Soal kucing benar. Ibu Lingga tuh tiap tahun hamil. Sampai aku nanya sama dia, belum lulu yang hamil kan? Si kamu ketawa aja gitu. ya sebetulnya kembali
itu sih perihal apa namanya, jangankan cuma masalah itu, tapi kalau ada yang misalnya ada yang belum berumah tangga gitu, kita ditanya lu kapan, itu juga Betul. sesuatu hal yang kalau terus menerus jadi bikin nggak enak gitu ya. Tapi ya kita tahu lah kalau teman-teman yang sayang, bukan berarti juga dia nggak pernah ngungkapin hal itu bercanda gitu ya, karena kita tahu sih bercandanya anak-anak, kita paham lah gitu. Nah cuma memang itu juga yang jadi apa namanya ya, feeling kita buat ya udah yuk kita ikhtiar lah gitu ya, kita ikhtiar. Yang jelas sih yang kita rasain kalau masih zaman berduaan itu, kalau pulang dia cuman ketemunya bini kita gitu ya, atau suami kita gitu. Jadi kok nggak ada yang lain gitu ya, yang mungkin gitu. Kira-kira itu aja sih bedanya sekarang ya, pulang nggak cuman pulang ketemu pasangan kita, tapi ketemu sama anak-anak. Serius banget ya kayaknya semua ngedengerinnya. Oke, kalau gitu saya mau coba share foto dari anak-anak ya. Sebentar. Oke. Perut gue gede banget. Ini sudah punya anak berapa nih? Mel? Ini sih relatif baru lah ya. Berapa tahun? 3 tahun lalu? 4 tahun lalu? Apa itu, Ling? Oh, baru ya. Gile lo Din. Tadi baru Lingga perutnya nggak kelihatan gitu. Ya, itu mah gue gede banget gue. Kelihatan guys. Six pack lagi ya, six pack ya, ini benar-benar six pack. Entah sama dia, Vin, nggak kelihatan. Ini 3 tahun sebelum corona kan dimulai tahun 3 bulan. 2018 kali. Kalau ingat gue 2018 lah. Oh, baru ya. 6 months. Oke. Selanjutnya kita lihat ini. Ini bisa dijelasin siapa aja? Oh, ini yang paling kiri laki-laki, anak nomor 2 Lukman, ya, anak laki Iya. 1. Teman-teman tolong didengar ya. Kok kecil banget? Oke, ini yang laki-laki anak nomor 2 Lukman nomor 2. tahun 2003. Kemudian yang sebelah Lukman itu anak kembar aku, si Alia dan Alicia yang di Nah, yang paling kanan itu anak nomor 1 Nadia, udah menikah, dan yang kecil itu anaknya cucu aku jadinya, gitu. Cucu ada 2 ya. Umurnya 2 tahun sama 5 tahun. Berarti berapa anaknya? Anakku 4 ya. 2. Berapa? 4 anaknya, cucunya 2. Oh, 4 anaknya, cucunya 2. Oke, baik. Ya. Nah, balik lagi ke pertanyaan yang tadi. Terus cara apa aja sih yang sudah dilakukan oleh pasangan Meli dan Lia secara, kan tadi bilang, wah ada banyak yang dilakukan. Kita kan nggak tahu ya banyaknya itu seperti apa sih gitu. Tadi ada non medis dan medis gitu. Yang medis tuh apa aja, cara apa aja. Terus yang non medis cara apa aja, bisa disampaikan? Jadi gini, setelah kita 3 tahun belum ada tanda-tanda ya. Setelah nikah 95 kita udah mulai serius gitu ya. Jadi yang pertama ya pastinya ke medis dulu. Ke medis, ke dokter itu udah berapa macam dokter mari jalanin gitu ya. Mari coba. Dari hidrotubasi dijalanin 7 kali. Hidrotubasi itu istilahnya tuh ditiup. Dijalanin 7 kali dengan dokter yang berbeda ya. Lalu setelah hidrotubasi gagal, baru inseminasi.
inseminasi di Rumah Sakit Bunda 3 kali. Itu gagal juga. Aku kayak sapi di inseminasi. Lalu yang terakhir usaha kita secara medis adalah bayi tabung. Kita ikut program bayi tabung waktu itu di Rumah Sakit Bunda tahun 2001 apa? 2 kali kami sering. 2001 satu kali di Rumah Sakit Bunda. Itu semuanya gagal gitu loh. Gagal. Tapi selain medis, kita juga usaha non medis secara tradisional. Jadi aku kerja itu memang kita tuh kayaknya uangnya buat usaha punya anak gitu loh. Artinya kita jalan-jalan juga sambil kita nyari pengobatan gitu. Entah sampai ke Bogor, ke Solo, ke Semarang, ke Pemalang, itu semua Buat dijalanin. ngurut, buat apa Iya. lagi ya? Aku kan kerja waktu itu Sabtu masih masuk ya, Bu. Sabtu masih masuk ya dulu. Sabtu masih masuk. Jadi kita berangkat ke Solo. Nginep 1 malam cuman untuk ngurut di nenek-nenek, atau kita dapat tuh informasi dari koran waktu itu. Di nenek-nenek yang di Solo tuh di pelosok-pelosok desa yang nggak ngerti bahasa Indonesia, bahasa Jawa. Gue nggak ngerti. Ini ngomong apa? Tapi suruh balik badan, suruh balik gitu. Udah tuh dia juga nggak ngerti, nggak ada penerjemah lagi kan. Bahasa Jawa itu Jawa yang ngomong Inggil gitu kan. Ya Allah. Nggak tahu suruh minum apa, habis itu nggak ngerti, akhirnya udah pulang. Cuman 1 malam balik. Nah terus pernah juga ke Pemalang, itu disuruh macam-macam deh, disuruh minum ramuan kulit kayu, terus Lingga suruh minum apa tuh, dia muntah, minum bawang putih sama bawang merah dibakar gitu. Jadi ya memang kalau untuk medis memang biasanya runutannya mereka punya apa namanya step by step ya gitu. Kita dimulai dari yang simple dulu gitu sampai ke yang paling advance, yang paling maju lah katakanlah gitu. Jadi mulai dari apa namanya dipanggilnya hidrotubasi. Ini nanti barangkali kalau ada yang dokter koreksi nih kalau gua salah nih ngomongnya nih. Ya, betul. Nanti di komen ya. Nah, Ya, betul. lanjut. Salah itu di hidrotubasi gitu. Itu beberapa kali hidrotubasi itu biasanya tahap-tahap awal untuk usaha lah gitu ya. Kemudian setelah hidrotubasi itu sempat juga inseminasi. Setelah inseminasi baru tahap lanjutannya in vitro itu bayi tabung. Ya, mungkin dulu teknologinya belum secanggih sekarang. Dengar sih kalau yang sekarang itu lebih kemungkinan berhasilnya lebih tinggi, tapi kembali lagi ya keberhasilan itu sudah setelannya yang pemilik alam semesta ya. Gitu. Tapi memang saat ini katanya tingkat keberhasilannya cukup tinggi. Dulu tuh cuman dikasih perkiraan gitu, kira-kira sekitar 25-35% lah gitu. Itu udah kita lakuin sampai tahun 2001 atau 2002 kali gitu. Itu ternyata masih ada satu yang ketinggalan sebelum sampai ke in vitro atau bayi tabung. Itu sebetulnya sebelum ke inseminasi itu ada satu yang dipanggilnya laparostomi. Jadi itu sebetulnya adalah tahap kedua yang dokternya udah lanjut ke tahap ketiga gitu loh. Jadi 1 lompat ke 3 ke 4. Harusnya ada satu proses tahapan kedua
yang dilewatin gitu loh. Mungkin dokternya waktu itu menganalisa ini kayaknya sih hampir mirip-mirip gitu loh. Nah memang waktu yang kedua itu memang saya lakuin terakhir lah 2002 gitu, 2002 atau 2001 gitu. Nah dulu tuh memang waktu tahun 95-an atau 96 mungkin belum secanggih itu juga gitu ya. Jadi itu yang namanya laparostomi. Laparostomi itu adalah sama kayak laparoskopi, jadi kamera dimasukin sehingga bisa lihat ada sesuatu yang kurang sempurna gitu. Nah itu disempurnakan gitu. Nah jadi memang waktu itu dilakukan setelah sampai dengan in vitro gagal, kemudian ada satu ketemu dokter Budi Iman namanya, dokter Budi Iman, ya, dia dosen kandungan di kebidanan kandungan di UI, tapi juga buka praktek di rumah sakit YPK atau Bunda gitu. Dan dokter itu cukup telaten, maksudnya dia tanya dari mana ini loh kok ini yang ini laparostomi ini kok belum dikerjain gitu loh, kok udah sampai ke in vitro katanya. Ya kita nggak tahu waktu itu gitu. Jadi akhirnya dia saranin untuk laparostomi. Jadi dengan laparostomi itu betul, jadi dia nemuin saluran indung telur ya gitu. Jadi itu belibet. Nah itu dokter itu yang ngelurusin lagi lah gitu ya. Jadi, ternyata memang ya untuk case kita, untuk case-nya Meli itu memang itulah yang menjadi hambatan. Setahun jalan lah setelah laparostomi itu, baru akhirnya almarhum alhamdulillah si Meli bisa hamil. Jadi memang proses perbaikannya gitu seperti itu jalannya. Kira-kira begitu deh prosesnya, pengobatan medisnya ya, betul. Yang dilakukan ya. Oke, apakah pasti biayanya cukup lumayan tuh ya, karena sudah melewati proses yang cukup lumayan banyak, kayak hidrotubasi tadi tuh ya, 7 kali, laparostomi, terus inseminasi, bayi tabung gitu kan, itu kan prosesnya banyak banget dan nggak murah gitu. Nah itu makan biaya waktu dan berapa rupiah gitu ya. Itu hebat juga ya tabungannya ya gitu. Gimana? Gede lah, tapi memang namanya itu kan satu ikhtiar, sama juga kita ngedapetin kerjaan atau dapetin duit, itu ikhtiar kita gitu. Jadi memang ya alhamdulillah rezekinya ada gitu, terus kita jalanin. Kalau memang enggak, yang jelas memang doa jangan lupa. Itu berdoa itu memang paling masyhur. Dan juga mungkin yang kelewatan kalau santainya kali ya gitu. Dulu karena diuber-uber gitu, ini mesti ayo dong segera. Padahal itu justru yang psikologis itu menjadi paling berperan juga kali ya, kita nggak tahu juga, tapi itu berperan. Terakhir setelah sebelum dokternya temuin laparostomi, itu kita udah ya udahlah, ayolah aja deh, jalanin aja lah gitu ya. Jadi memang udah kembali ke santai dan pasrah, sehingga
sehingga nggak dipikirin lagi Rasulullah mau dikasih enggak, ya itu memang sudah ketentuannya Allah, ya kita ikutin aja gitu. Oke, tadi kan nanya ada dokter apa enggak gitu kan? Ini kebetulan ada dokter. Sebentar, ada dokter di sini. Kita cek. Oh ini Rahadian bukan dokter ya? Ali, dokter Ali. Dokter yang mana ya? Roni bukan dokter ya? Dukun. Oh dukun beranak lagi ya? DJ. Oh Neneng. Oke, Neneng Sumari. Neneng hadir ya? Neneng hadir. Oke, Neneng. Halo. Halo Neneng. Halo Bu Dokter. Neneng masih di unmute sambil praktek kali dia. Iya, sambil bikin kue ya, Neneng. Sambil praktek apa Neneng bikin ya? kue nih? Neng? Oke, ya. Sambil kita nunggu Neneng ya. Satu pertanyaan lagi dari saya, terus teman-teman yang mau bertanya silakan di resen. Menanya Ya. dong, Bud. Menanya boleh gak? Ya, resen dulu dong. Resen dulu. Siap. Oke. Gimana ya? Sip. Oke. Ya, pertanyaan aku gini ke Meli dan Lingga, bagaimana kita sebagai orang tua, ya, jika anak mantu kita mengalami hal yang sama seperti Meli dan Lingga, apa yang harus kita lakukan? Saran apa yang harus dilakukan? Karena kan lo udah punya pengalaman kayak gini ya, gimana? Yang pertama berdoa, ya. Pertama berdoa itu buat yang terbaik, yang di apa namanya yang terbaik lah. Kita berdoa baik itu buat diri kita ataupun buat apalagi buat anak mantu kita gitu, itu yang terbaik. Allah tahu yang paling umatnya butuhin, bukan yang mereka mauin gitu. Itu yang pertama mesti disupport itu. Ya, yang kedua adalah dia support dia untuk kalau memang berikhtiar itu adalah wajib. Cuman kembalinya sesuaikan dengan apa yang mereka punya gitu. Jadi jangan juga terlalu maksa. Itu wajib tadi. Atau kalau mau tambahin? Oke, nah kalau ini ibu mertua nih, gimana ibu mertua atau sebagai orang tua, ya gimana? Mel? Memang punya pengalaman pribadi ya. Jadi cukup maklum bila memang ada bila ya terjadi seperti itu. Kita itu justru karena sudah merasakan, jadi tahu banget gimana rasanya didesak-desak atau ditanya-tanya gitu. Jadi kita hanya usahakan kepada ya kita yang kita mau itu banyak gitu, yang kita mau banyak, tetapi Allah tahu apa yang kita butuh. Nah seperti itu. Kalau dulu aku dulu doanya selalu minta diberikan anak itu dulu ya. Tapi setelah capek berobat, setelah capek berusaha nggak juga dikasih, ya akhirnya saya berserah diri kepada Allah. Kita pasrah, doanya Allah akan mengutuk aku. Hilang sekalian mungkin bisa seperti itu. Ya. Oke, baik. Kita ke ini ya, tadi ada pertanyaan dari Ali. Ya, Ali silakan, Om. Iya. Assalamualaikum Meli, Lingga. Waalaikumsalam. Setelah dengar ceritanya ya, pengalamannya seru banget ya, ibaratnya ya nggak putus asa ya, terus berdoa dan berusaha ya.
itu dari jedanya kan 11 tahun nunggu apa buah hati ya, Lingga Memeli ya. Jadi kesimpulan 2004 udah dapat anak ya, alhamdulillah ya itu ya. Lu perasaannya gimana tuh Lingga sama Meli tuh pas anak pertamanya itu gimana tuh ya? Prosesnya 2004 ya berarti ya? 2003, Lukman lahir 2003. Oh iya, 11 tahun. Iya, itu perasaannya gimana itu Mel? Dengan apa sujud syukur atau gimana ya Mel? Minta Pak. Ya, sudah jadi 2000. waktu itu kita memang sudah pasrah, Iya. Kotok kayak antivirusannya kotok. udah nggak ada apa sih namanya keseriusan dalam berobat ya waktu itu. Iya. Emang kata dokter ya udah sekarang tinggal jalanin sesantai mungkin, dibawa secara psikologisnya dibawa santai. Tapi suatu ketika Iya. itu terlambat datang bulan gitu. Nah, hal yang aku tuh udah males banget sih meriksanya gitu, udah karena terlalu sering meriksa tes pack itu terlalu sering. Akhirnya aku Enggak, dia tanya setelah hadirnya Lukman. oh iya ya Gimana perasaannya. Pada saat kita tahu tes pack-nya positif, nah itu senang sih. Senang. Gitu. Alhamdulillah ya Ling ya, alhamdulillah subhanallah ya. Itu prosesnya normal ya? Lahirannya normal atau normal itu ya? Ini ya. Tes karena kata dokter dengan usia gue waktu itu 35 Sesar ya? 36 tahun lama, udah dari menikah sampai 11 tahun belum pernah melahirkan, itu resiko sih keselamatan ibunya. Jadi nah, dia tuh ada darah tinggi waktu hamil. Iya. Dia lebih menyarankan preeklamsia, tindakan medis, seksio apa namanya? Sesar gitu. Ya, alhamdulillah ya berhasil kan ya. Ikutin sarannya dokter lah gitu. Kalau perasaan sebetulnya sebelum itu juga pernah sekali dia telat juga gitu, tapi memang itu udah seneng. Sebelum itu juga pernah begitu, tapi udah seneng tapi gagal, apa namanya ya? Kalau apa namanya sih? Keguguran ya? Keguguran. Sempat keguguran juga ya, sempat ya. Setahun atau 2 tahun sebelum Lukman lahir. Itu pernah, jadi udah pengobatan udah gitu, itu sempat hamil tapi keguguran gitu. Dan itu kecewa karena itu yang pertama dia hamil gitu ya. Itu keguguran, itu kecewa. Makanya yang Lukman ini relatif saya lebih easy aja gitu. Karena pernah terima kenyataan seperti itu gitu. Jadi saya nggak terlalu berharap juga, maksudnya senang tapi bukan kadang kan sorry to say kayak kenapa baru temuin pasangan kita mulai hamil itu jangan beli pakaian bayi dulu gitu ya. Iya. Jangan disiapkan sebelum usianya, betul pernah dengar juga itu benar ya. Cukup ya gitu. Itu juga seperti itu gitu loh. Kayak kita ya nanti aja gitu loh. Karena memang masih ada kemungkinan yang kita nggak tahu. Kira-kira. Dokternya juga bilang gini, dokter waktu aku periksa saat itu kata dokter, ya ibu jangan ini dulu, katanya jangan senang dulu, ini masih ada kemungkinan yang harus dijaga, ada kemungkinan yang bisa terjadi gitu, jadi ya jangan senang dulu gitu ya. Jadi kita bukannya apa ya, harusnya kan aku pengennya dikasih harapan yang berlebih, logika banget gitu, ngasih supportnya tuh supaya nanti bila terjadi apa-apa kita nggak terlalu down gitu, nggak terlalu kecewa, karena dia tahu banget
ceritanya. Karena mempengaruhi ya, betul. Mempengaruhi dari fisik kita ya, psikologis kita juga ya beratnya ya, betul ya. Disuruh santai, udah 9 baru dia kuatin semuanya, apa dari suntikan segala macam gitu Li. Sampai akhirnya dapat berikutnya kembar ya, langsung bisa yang kembar. Nah itu Ketiga keempat ya kembar ya. Yang keempat juga nggak di program sama kayak Lukman, nggak di program. Dia Lukman 1,5 tahun, saya juga telat lagi. Cuman dokter bilang di Jerman waktu itu ya. Jadi aku Alhamdulillah ya. Dokter itu tahu banget pada saat telat 2 minggu deh waktu itu. Dia udah bilang ini gemeli Bu katanya. Gemeli kembar maksudnya. Hah? Yang bener dong. Langsung aku kayak tele. Soalnya waktu hamil Lukman aku juga kaya banget, hiperemesis banget, muntah terus. Yang kembar lebih parah lagi sampai di operan 3 kali di rumah sakit gitu. Itu perjuanganku gitu. Iya, terima kasih Melly Lingga. Alhamdulillah ya udah dikaruniakan 4 anak, udah alhamdulillah ya Allah, sudah tanggung lama ya. Oke, makasih, thank you. Baik, terima kasih ya Om Ali. Selanjutnya ada Jenny, silakan Jelo. Iya, selamat sore Melly Lingga. Selamat sore semua. Sore. Melly, cuman mau nerusin pertanyaannya Ali. Kan Melly berarti kan karena udah usia tiap ngelahirin jadi sesar ya. Ya, jadi semuanya sesar ya. Terus anak kembar tadi, Melly memang apa dari Lingga memang punya turunan sejarah, ada yang kembar gitu ya, ada gen kembar atau gimana? Apa karena soalnya dulu juga ada pernah denger kan karena kayak temen gitu dia suntik hormon padahal dia nggak punya gen kembar di sejarah orang keluarganya, tapi karena dia mungkin berlebih itu jadi dia nggak tahu ya jadi punya anak kembar gitu. Gimana jadi sih ya. Jadi untuk yang kembar ya sebelumnya memang kan Mary program bayi tabung ya. Program bayi tabung itu pada saat telur harus besar itu sperma suami itu harus disuntik oleh obat hormon gitu supaya dia cepat matang. Nah disitulah telur kita tuh banyak gitu loh di indung telur belah kanan kiri tuh jadi banyak, jadi memungkinkan kalau untuk bayi tabung itu memang harus banyak diambil sel telurnya kan supaya dibuahi di cawan itu dia banyak embrionya gitu. Nah di situ satu sisi seperti itu dari segi medis, tapi dari segi keturunan ternyata Ibu Mary pun dulu punya keturunan kakak kembar, tapi dia setahun gitu ya. Nah dari Lingga juga ada saudaranya yang punya anak kembar gitu. Jadi memang mungkin ya ini dari segi dari segi gen juga ya bisa mempengaruhi. Jen, Garu waktu itu Jen itu kebetulan lagi obral. Beli satu dapat satu ya. Iya bisa satu ya. Ini satu, dapatnya 2. Alhamdulillah ya rezekinya ya. Berkah buat Melly sama Lingga. Itu berkat kesabaran tuh Jen, kesabaran namanya luar biasa ya perjuangannya ya diizinkan juga itu. Tapi hal itu semua ada hikmahnya lah ya, semua ada hikmahnya. Yang kedua, yang kembar ini secara genetik tidak sama, begitu juga secara sifat ya ada beberapa yang sama. Jadi kayak kakak adik ya sebetulnya. Lebih nggak identik ya berarti ya. Jadi sebetulnya dia tuh kakak adik, cuman dilahirkan bareng. Karena beda banget, muka beda. Oh iya.
nggak ada sama-samanya. Ya kan kembar memang ada yang identik, ada yang enggak kan memang. Iya. Kayak Heru sama itu sama Acong tuh kembar identik. Nah, Monte. Iya, sama kayak itu ya, kayak Anto sama sepatu bot ya berarti ya. Nah, Kembar juga gitu kan. setuju. Iya. Acong sama itu dia dulu kembar sama Bajai. Dia program bayi tabung. Melon. Anto bisa aja Anto abot. Oke. Ya, sedikit kita tertawa bersama ya. Sebelumnya bisa dimasukkan pertanyaan selingan. Silakan Meli, pertanyaan pertama Untuk yang ini kuisnya. kuisnya ya. Gue lupa, Bud. Bukannya tadi Belum disampaikan. Silakan. Pertanyaan tadi- pertama disisipi dibincang-bincang. Ayo. Pertanyaan yang pertama. Oke, Iya. kalau udah ada, kalau belum kita lewat dulu. Kita tanya jawab dulu ya. Dulu deh, gue lagi nyari bingung. Oke. Nah, ini ada Dokter Neneng udah on ya. Dokter Neneng. Halo. Bu Dokter. Assalamualaikum. Salam. Ya, Bu Dokter, terima kasih ya kuehnya. Makasih kuehnya ya, Bu Dokter. Sama-sama. Ini ada pasangan ya, teman kita Meli dan Lingga. Rupanya sudah mencoba beberapa tahun ya dengan berbagai macam pengobatan medis untuk memiliki atau ingin mempunyai keturunan ya. Yang dilakukan adalah hidrotubasi sampai 7 kali. Terus yang dilewati laparostomi. Jadi habis hidrotubasi langsung ke inseminasi dan ke bayi tabung. Jadi dia melewati laparostomi. Nah, itu ada inseminasi sampai 3 kali. Itu memang nggak apa-apa ya? Maksudnya dari sisi secara medis ya, si kitanya nih, perempuannya nih nggak apa-apa ya berkali-kali seperti itu ya? Gimana? Biasanya tuh kan yang dipilih telur yang paling bagus, ya kan? Nah mungkin waktu yang pertama kali belum berhasil atau belum ada yang telur yang bisa dibuahkan secara bagus gitu, karena kan agak susah juga ya kalau bayi tabung ini kan mesti pakai proses, dua-duanya mesti sehat, terus juga kondisinya juga telurnya juga sama si spermanya juga harus bagus gitu. Biasanya sih kayak teman-teman saya di kantor juga ada berkali-kali, ada yang dia di RCM, ada yang sampai ke Malaysia gitu. Jadi ya Tuhan punya kuasa ya, sebenarnya sih nggak apa-apa sih sebetulnya sih, aman-aman aja. Karena ya. Tapi kan kita mencari yang paling unggul itu kan yang agak susah tuh. Iya. Tapi kalau usia udah di atas 30-an. Nah, itu biasanya riskan ya, agak sulit biasanya. Gitu. Tadi saya dengarnya nggak dari awal gitu. Salah 11 tahun ya. Iya, 11 tahun. Betul. 11 tahun. Berarti usia kita sudah lebih dari 30. Ya mungkin 35 agak sulit juga Meli, ya. Saat yang setelah 11 tahun itu 35 tahun untuk punya anak yang kedua ya. Usianya 35 tahun. Iya. Iya, itu. Aku baru punya anak 36 tahun umurku. 35 hamilnya. 35 hamilnya. Ya kan itu riskan juga ya untuk kita perempuan. Memang biasanya kalau di bayi tabung itu kenapa bisa kembar, bisa 2, bisa 3, karena kan ya tadi embryonya cari yang
cari yang bagus, yang unggulan, bisa aja sih kembar 2, kembar 3 gitu. Karena emang nanti yang dipilih yang terbaik gitu. Iya. Ada genetik atau enggak ada, biasanya sih bisa juga jadi 2 gitu, jadi kembar gitu. Kalau yang saya tahu, kalau yang identik itu, yang mirip itu biasanya tuh 1 plasenta. Kalau plasentanya 2, itu biasanya memang nggak mirip. Plasentanya satu, dokter. Plasentanya 1, tapi nggak mirip. Tapi dia 2 kantung. Jadi tapi plasenta 2 kantong. Gitu. Yang kembar ya. Tapi bukan tabung, bukan. Ini bukan Dia dari tabung. Dulu aku kan setelah disuntik hormon tuh kita diambil telurnya. Itu ada 8 yang diambil, ya kan? Tapi setelah dibuahi di tabung, di cawan, itu jadi 5 ya. Masalah waktu itu penjelasannya begini dokter, dari dokter siapa lupa di itu. Jadi memang biasanya tingkat atau resiko gagalnya yang besar adalah pada saat dibuahinya di luar, kemudian dikembalikan lagi ke rahim. Suasana rahim itu nggak sama gitu loh, jadi maksudnya nggak bisa nerima dengan apa namanya sesuatu yang baru, itu kan yang ditanam kan yang baru gitu loh. Nah, biasanya makanya waktu itu dulu dia bilang 60% gagalnya atau 65% gagalnya di situ gitu. Jadi pada saat dikembalikan ke si calon ibu nih, ini menyebabkan telur-telur yang sudah dibuahi itu tidak berkembang. Itu penjelasannya. Nah, sekali itu sudah gagal ya, akhirnya ya udah kita jalanin aja deh apa adanya deh gitu loh. Iya. Karena memang nggak bisa sekali sih, ya syukur-syukur alhamdulillah kalau sekali. Biasanya sih ya itu tadi udah dibuahi bagus di cawan, pas disuntikan ke rahim ibunya belum tentu baik juga, karena kan perempuan ini kan hormonalnya tinggi, oleh usia udah 35 tahun ya. Jadi banyak yang menurun lah, berkurang gitu. Iya, jadi mencari yang terbaik susah. Terus memang kalau di cawan bagus disuntikan belum tentu juga. Kondisi kita juga, kitanya fit apa enggak, terus juga hormonalnya bagus apa enggak. Karena perempuan paling sensitif ya soal seperti ini gitu. Karena apalagi nanti kalau misalnya kita terlalu lelah, misalnya bekerja, itu pengaruh ya, mempengaruhi gitu. Makanya kan biasanya dokter kasihnya hormon, terus vitamin itu biasanya. Tapi alhamdulillah lah. Sekarang udah usia berapa nih? Apanya? Anaknya usianya udah berapa tuh? 18 tahun yang ini yang kemarin Lukman 18 tahun, yang kembar 16 tahun. Sekarang 20. Jadi cuma ada yang kembar aja apa ada lagi? Ada lagi. Ada yang sebelumnya ada. Yang sebelumnya ada. Lukman, sebelumnya ada. Kalau setelah itu kembar. Kalau sebelumnya ada berarti nggak infertil namanya. Berarti memang sudah punya. Berarti sehat. Cuma mungkin agak lambat gitu, lama. Bukan. Kan sama sekali yang belum. Kan ada yang dia ingin bayi tabung karena memang udah lama sekian tahun tidak punya anak sebelumnya gitu. Itu juga ada kan seperti itu. Ada juga yang udah punya anak pertama, yang kedua agak lama gitu. Pada saat itu ini enggak Meli, KB enggak? Tapi Neng, aku emang infertil. Anak pertama aku tuh aku angkat. Oh, angkat. Oh, bukan anak kandung. Oh, pancingan sih biasanya dapat ya. Biasanya kalau pancingan tuh biasanya dapat. Niatnya sih, niatnya bukan pancingan gitu. Ya memang rezekinya ya. Ya, kalau anak kan rezeki ya gitu. Ya sekarang mah alhamdulillah aja lah, udah yang penting sehat, terus nggak prematur kan lahirnya waktu itu saat itu. Oh yang kembar ya? Yang prematur. Prematur sih sebetulnya.
prematur ada. Jadi memang risikonya tinggi kalau diterusin. Yang terakhir, yang kedua hamil itu risikonya terlalu tinggi karena si ibu itu punya preeklamsia sama darah tinggi, sehingga dokter memutuskan kayaknya sih diakhiri, dikeluarkan cepat, lebih cepat. Amelia emang ada ini darah tinggi atau ada turunan darah tinggi? Iya, darah tinggi dulu setiap hamil. Preeklamsia lah ya. Preeklamsi. Itu resikonya besar itu. Besar. Makanya yang kedua ya mungkin nggak tahu sih dipanggilnya apa namanya lebih cepat itu gitu. Berapa minggu lah gitu ya, 36 apa? Berapa? 35 minggu. 35 minggu. Ya, kalau itu sih tergantung. Saya sih cuma ikut aja lah, karena dokter kan pertimbangannya pasti medis kan gitu ya, Dok. Ya, karena kalau ibunya darah tinggi terus juga memang beresiko saat itu tensinya nggak turun-turun, itu biasanya harus diakhiri dikeluarkan karena takutnya ibunya keracunan. Kan ibunya keracunan malah dua-duanya nanti gitu. Soalnya kan darah tinggi bahaya ya, soalnya kan urusannya kan ke otak semua gitu. Jadi prematur karena indikasi dan dilahirkan karena indikasi, karena resiko ibunya hipertensi. Terima kasih ya, Neneng. Ya. Baik, terima kasih Dokter Neneng. Selanjutnya itu ada yang resen, Dodi, silakan Om Dodi. Ini Om Dodi ini ternyata temannya Om Lingga ya dari SMP. SMP apa SD? Ya, silakan. Di unmute dulu Om. SMP, Bud. Oh, SMP. Kalau SD mah Lingga anak Witang, gua anak Matraman. Oh, beda ya. Pokoknya ketemu di 9, ini banget, sebangku lagi. Ya Allah, ini emang kita baru tahu ya rahasia Allah tuh. Karena gini enggak, anak gue juga kembar gak? Alhamdulillah. Gitu Dokter Neneng nih sekalian cerita juga nih. Jadi makanya mau nanya waktu lahirnya berapa kilo nggak gitu, waktu lahir. Jadi saya juga sekalian cerita karena anak saya kembar, anak yang kedua tuh ya tadi 2 jadi 3 gitu akhirnya dapatnya. Alhamdulillah. Terus akhirnya sama kayak Liga itu ceritanya harus lahir 7 bulan ya, 7 bulan. Itu karena kalau ini bukannya darah tinggi, karena perutnya udah nggak kuat lagi, kegedean udah nggak muat, kata dokter. Wah, ini bahaya nih, ngeri katanya gitu. Karena yang pertama sesar ya, jadi yang keduanya nih, kata dokter saranin deh ini cuma ada cumanya nih sebelum lahir. Nah ini sekalian nanya juga nih ke Dokter Neneng, gimana waktu itu hampir selama 1 bulan lebih tuh istri saya tuh tiap seminggu disuntik tuh di punggungnya, katanya untuk nguatin paru gitu. Jadi suntik seminggu itu aja buat nguatin paru, jadi kalau lahir nggak kuning katanya gitu. Ya saya kayak enggak juga, ya udah deh ikutin aja deh. Katanya rasanya sakit banget disuntik di punggung tiap minggu. Itu yang terus yang ini lagi apa namanya? Nah mau nanya juga ke Meli, gimana ngerasain ngejalani masa hamilnya tuh yang kembar gitu ya, karena kalau saya nih itu jadi langganan 21 karena katanya setiap masuk di bioskop itu bangkunya paling enak, jadi setiap malam minggu pulang kerja saya pasti jemput saya nonton, cuman buat duduk di bioskop. Di bioskop. Jadi begitu film habis 1 nih jam 7 kan jam 9, nah jam 9 kurang tuh saya udah keluar lagi nyari tiket lagi.
karena udah nggak bisa tidur waktu itu. Tidurnya udah nggak bisa ini, jadi cuma istirahatnya di situ aja, kan kerja juga ya. Sampai akhirnya ada keputusan dokter udah diginiin aja, di sesar karena perutnya udah nggak kuat, tapi ya harus disuntik dulu. Nah makanya mau nanya kiat-kiatnya gimana tuh waktu nahan yang kembar, kan beda ya. Karena ya mungkin beda dan pengen dengar juga gitu ceritanya. Iya. Apa dulu Itu nih? aja. Dokter dulu apa? Bu dokter dulu aja jawab. Ya. Ya, Bu Dokter. Silakan Bu Dokter. Apa nih yang mau ini, kenapa disuntik atau? Ya, kenapa disuntik di punggung Gimana? gitu ya? Kenapa disuntik di punggung? Oh, karena kan bayinya mau dilahirkan kan sebelum waktunya. Nah, paru-paru bayi itu belum berkembang, gitu. Nanti kan masuk inkubator tuh, bayinya kan otomatis. Nah itu jadi mungkin ibunya dikasih suntikan untuk pengembangan paru, gitu. Itu sih biasa sih nggak masalah, memang harus seperti itu gitu. Karena nanti kan dilahirkan ini nggak cukup umur gitu, belum cukup umur. Gitu. Jadi memang seperti itu gitu. Dan berarti kondisinya kan setiap orang beda-beda. Supaya bayinya nanti dilahirkan baik lah, walaupun bulan tapi kondisinya sehat gitu loh, maksudnya itu. Bang, alhamdulillah sih Bu Dokter, jadi pas lahir tuh emang 4 kilo tuh, pas 2 kilo. Gede banget 4 kilo. Kecil gitu, kecil. Tapi kata dokter, kalau buat kembar lahir 2 kilo ini udah alhamdulillah katanya. Katanya kan ngeliatnya 2 kilo, ya Allah kecil duluan gitu, kecil banget. Tapi kan tapi kalau 7 bulan 2 kilo ya lumayan lah, alhamdulillah. Biasanya sih di bawah 2 kilo ya biasanya. Gitu. Biasanya 1,7 gitu. Yang masuk emang inkubator juga masuk, tapi cuma seminggu dah. Yang satunya lagi 2 minggu. Jadi apanya 2 minggu? Jaraknya? Enggak, keluarnya yang satu kan dua-duanya inkubator. Begitu seminggu yang satu udah, yang satu lagi tunggu seminggu lagi. Berarti ibunya dirawat lama dong? Ibunya malah cepet. Begitu, seminggu apa nggak salah. Tapi ya bolak-balik lah ibunya. Terus saya juga nggak ngerti, tapi yang penting waktu itu ya ini aja deg-degan banget gitu, kayaknya nggak bisa ngapa-ngapain karena waktu itu kembar Pak, ini harus disuntik, banyak banget itu di otak udah banyakin sholat aja lah. Termasuk juga tanda kutip biayanya. Double. Tapi ya alhamdulillah Allah punya kuasa ya, kita jalanin aja lah. Ya alhamdulillah sekarang 21 tahun. Pasrah aja lah, ikhlas aja. Yang penting kan yang terbaik. Iya, makanya tadi dengar cerita Meli pengen tahu juga tuh lahirnya berapa kilo, terus gimana ini. Oke, ya sekarang tinggal dari dokter sudah dijawab ya, berarti ya, Dodi ya. Iya. Terima kasih Dokter Neneng. Nah, ya, sama-sama. Ya, sekarang silakan. Untuk dijawab. Jadi gini Dok, aku tuh hamil yang kembar tuh lebih besar dari istri Dodi deh kayaknya, karena mereka keluarnya itu 5 kilo, 2,8, 2,2 gitu. Belum operasinya gede banget kan, jadi bayangin aku tuh 110 kilo waktu itu, waktu hamil sekembar. Jadi perutnya gede banget, udah susah jalannya harus ngengkang, terus kemana-mana tuh Lika harus bawa bangku buat gue duduk, misalnya mau ke supermarket gitu. Bawa tuh bangku buat gue duduk, jadi dia kelilingan, aku duduk aja nunggu. Kalau Dodi istrinya senangnya ke 21, gue senang ke rumah sakit karena gue kan hiperemesis terus ya, muntah gitu. Tapi begitu aku diinfus
nggak muntah gitu. Jadi sering banget dirawat di rumah sakit, udah 3 kali gitu. Terus dirawat supaya nggak muntah. Jadi si Lingga tuh sebel banget. Begitu sampai rumah, keluar dari rumah sakit, Masuk lagi. masuk. Makanya waktu itu di sesar segera. Karena waktu aku mau kontrol gitu ya ke dokter, udah berapa bulan ya? Itu dia kayak membatu gitu, Neng. Kenapa ya, Neng? Kayak membatu gitu di perutnya. Jadi udah nggak bisa keras maksudnya. Kontraksi katanya. Oh, kontraksi. Makanya mesti disesar segera gitu. Jadi emang susah emang jalan dalam perut gede banget. 5 kilo. Yang pertama karena memang bayinya besar. Ada turunan kencing manis nggak, Meli? Aku nggak kencing manis, tapi iya ibu ada. Ibu ada. Biasanya tuh giant baby ya, cuma kan ini kondisinya pas kembar ya. 28 termasuk besar ya untuk bayi. Untuk bayi kembar 28 tuh besar banget ya. Nah, biasanya kalau ada turunan kencing manis itu biasanya jadi giant baby, babynya besar gitu. Dan resikonya kan besar juga. Jadi ya harus diakhiri juga gitu karena ya kan mungkin ya aku bukan dokter obgyn ya. Kan ruang lingkup si bayinya ini kebesaran gitu. Jadi kurang oksigen nanti bayinya di dalam perut ibunya. Udah gitu juga ibunya juga napas segala macam itu semuanya, jantung itu udah nggak fit banget lah gitu. Jadi mungkin memang harus diakhiri. Tapi hebat juga ya 2,8. Ya salut juga gitu. Karena besar banget loh 28 itu untuk bayi kembar ya. Bayi kembar ya. Yang 2,2 masuk inkubator dia waktu setelah lahir. Tapi yang 2,8 enggak. 2,8 enggak. Oh iya, pantesan itu bentar lagi dokter Neneng, pantesan waktu lahir anak saya yang pertama tuh, waktu yang ini yang kembar pertamanya merah, nah yang kembar keduanya putih gitu, udah putih. Jadi memang benar-benar perhitungannya waktu itu dokter juga bilang paling lambat hari apa gitu. Kalau lewat dari hari itu, saya nggak jamin gitu. Mudah-mudahan sih sesuai rencana, pakai perhitungan banget. Jadi ya saya juga harus nyari rumah sakit waktu itu ya. Sakit akhirnya rekomendasi dari dokternya udah di rumah sakit ini aja tuh yang di Manggarai itu rumah sakit Agung kalau nggak salah. Ada di situ jamnya, di jam dan harinya bisa. Udah bisa gitu. Karena nyari jam dan hari di rumah sakit lain tuh susah. Apalagi kalau kita minta ya. Mahal banget itu ternyata. Dokter kandungan, dokter obgyn tuh mahal ya. Mahal itu ya mungkin karena prakteknya banyak. Jadi kalau itu kan sebenarnya emergensi ya, sito ya istilahnya. Dan ya itu takutnya tadi saya bilang, takutnya sianosis ya, jadi biru bayinya. Ya. Karena kurang oksigen dalam tubuh ibunya, ditambah ibunya juga kondisinya nggak sehat karena memang harus dikeluarkan segera mungkin gitu. Ya. Oke, berarti sudah terjawab ya, Om Dodi? Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Dokter Neneng. Ya, sama-sama. Selanjutnya Meliana Mansur, silakan. Iya, makasih Bud. Sama-sama. Mau nanya, Mel lagi proses yang waktu inseminasi itu segala macam lah gitu gue gak gitu ngerti. Itu sakit nggak? Gue dengernya aja ngilu gimana? Iya itu dia, gue juga gitu. Makanya itu berapa kali, aduh ngilu gitu kan dengernya. Gimana tuh? Sakit apa enggak gitu? Kalau rasanya kayak gimana gitu? Kalau hidrotubasi itu kan ditiup ya Mel. Aku tuh selalu dibius. Jadi aku ngerasain sakit apa enggaknya gitu. Nah, menurut dokter aku emang orangnya tuh nggak tahanan kalau nahan sakit gitu. Jadi selalu dibius. Tapi kalau inseminasi itu ya
nggak ada inseminasi, itu programnya cuma suntik hormon aja gitu loh. Jadi bayi tabung itu harus dibius pada saat diambil sel telurnya dikeluarkan. Itu karena kan dia pakai alat kayak suntikan tuh nyedot sel telur. Yang Lukman ya itu ya? Yang enggak, Lukman alamiah. Ini saya program semuanya Yang sebelumnya yang gagal itu. Oh ya, sebelum Lukman ya? Ya, gagal semua. Semuanya jadi sesar ya? Sesar. Si Lukman sesar karena aku udah usia. Iya. Oke, baik Meli, terima kasih Mel. Ya, kita semua dengarnya miris ya, maksudnya kita sendiri ketakutan gitu dengarnya ya, apalagi dengan berkali-kali gitu kan. Ya. Betul, banyak prosesnya Bud ya. Iya, banyak prosesnya. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Ya. Gue cerita gak? Mengenai sesar sih, pengalaman sesar. Oh, emang pernah di sesar? Kayak pernah sesar aja rumah. Hah? Istri gue lah. Bang Iman sesar, Bang Iman. Istri. Tapi kesannya pengalaman sendiri gitu, testimoni. Gimana gunting rambut bukan sesar. Kaget ya, bener gimana kaget. Sesar yang lain nih gimana nih? Iya, itu gila pengalamannya. Anak gue itu di dalam kandungan cukup lama, 10 bulan setengah. Iya. Terus 10 bulan setengah. Dan akhirnya di sesar. Males lihat bapaknya. Bapaknya juga pengalamannya gitu. Kalau gue tuh 11 bulan setengah. 11 bulan setengah. Genetika. Iya. Pantes palanya lonjong. Jadi ketika gue tanya sama gue punya emak tuh, anak gue lahirnya lama. Bandel ya, pantesan bandel ya. Pantes bandel ya. Kebanyakan makan kue pancong. Lo aja lah udah lama, 11 bulan setengah, buset. Ternyata pengalaman itu terjadi, gue punya kakak sepupu juga 12 bulan. Gitu. Jadi pengalaman itu menjadi pelajaran. Betah banget ya bayi. Kayak Samson ya, Pelajaran apa? Kan kayak nginep di hotel. Gimana? Makanya. Pelajaran apa? Pelajaran apa? Pelajaran apa yang bisa? Jadi kalau jadi gua itu kan pada saat itu ya udah pas waktunya tuh anak gua tuh udah rencana mau ini, akhirnya dia balik lagi kalau kata dokter gitu kan. Terus kata dokter ya udah belum waktunya. Akhirnya pada mau ke bulan keberapa itu air ketubannya mulai mengering. Akhirnya itu tindakannya diambil sesar. Kaget juga kan 10 bulan setengah belum diapa-apain. Akhirnya sesar lah akhirnya tuh istri gua. Cuma ya itu pengalamannya kasihan juga kan lama di kandungan itu istri. Itu aja sih pengalamannya, kasihan juga sebagai ibu-ibu. Ya, di dalam perut mateng ya, Mas. Ya, itu perlu diperhatikan ya. Ini Tapi jatah kan dapat mana jatah? Ya, jadi jatah cowok. mah. Jadi cowok. Termasuk ini ya, Bang Giman suami siaga ini, suami siaga mantep ini. Itu pelajaran buat cowok ya. Giman nggak pakai rumput Fatima sih, Man? Pakai Fatima 2. Gue tanya ya, Bu. Ya, silakan. Dina ya. Ya, silakan Dina. Iya. Meli. Ya, ada Lingga ya, tapi nggak ada Lingga juga nggak apa-apa. Ada nih dia. Ada sebelah. Gini Mel, aku tahu profesinya Lingga sampai saat ini ya kan, yang punya wirausaha sendiri, di mana kerjaannya juga luar biasa. Sama satu profesi dengan saya. Nah, pada saat Meli berharap ya ingin punya buah hati, kan begitu ya? Mungkin Lingga jadi gini, pada masa kehamilan aja deh Mel. Pada masa kehamilan Meli kan apa yang diharap-harapkan Meli gitu ya, itu kan luar biasa.
pernah atau tidak Mel, atau bagaimana caranya pada saat mungkin Lingga mempunyai satu tanggung jawab pada waktu pekerjaan, yang Meli itu pada saat itu juga berharap saya pengen deket sama Lingga gitu. Contohnya gini, mungkin Lingga mungkin pada waktu itu misalnya ada satu proyek yang harus bisa diselesaikan pada saat itu, atau kejar waktu ya, finishing lah gitu. Itu pernah nggak gitu terbentur antara Meli berharap pengen deket Lingga, tapi Lingga sedang ada pekerjaan yang luar biasa. Itu caranya gimana antara Meli dan Lingga? Mungkin aku Itu bisa. aja. Ya, makasih ya Dina pertanyaannya. Iya. Ya, ini sebenarnya masuknya nanti ya lebih ke terpisahnya antara Meli dengan Lingga nih. Jadi bukan mengenai buah hati. Kebetulan temanya sekarang buah hati. Kalau itu lebih ke tadi ya, pertanyaan mengenai wirausaha. Terus lebih juga ke kekuatan cinta. Ya, kekuatan cinta nanti tanggal 12. Bisa disimpan pertanyaan itu buat tanggal 12? Tapi gini Bud, maksudnya gini Bud, ini kan buah hati yang berharap ya. Kan harapan dari Lingga dan Meli dengan berbagai macam tadi, dengan cara untuk mendapatkan buah kasih. Gitu kan? Tapi kan ini berbarengan rasa mungkin pada saat bagaimana Lingga menyikapi tapi berharap, tapi dia juga punya satu pasti dalam pada saat berjalan waktu Meli punya harapan itu kan pasti ada mungkin pertanyaannya bisa dirubah jadi begini kali ya. Kalau bisa saya rubah yang berhubungan dengan jauhnya Lingga dengan Meli ya, ada nggak hubungannya dengan susahnya memiliki buah hati gitu, karena sering ditinggal, mungkin kayak gitu kali ya. Rasa kasih aja. Ya, rasa kasih aja Meli gitu. Rasa kasih ini kan dua ini kan sama-sama lagi berjalan gitu loh, sedang berjalan menanti buah hati gitu kan ya. Tapi tiba-tiba pada saat hari itu juga, atau mungkin pada saat-saat masa kehamilan itu, Lingga ada sesuatu yang Meli itu berharap Lingga itu di sebelah saya, yang harus di sebelah saya gitu loh, gimana ya? Ya, gimana mungkin perjuangannya pada saat perjuangan Meli ya, pada saat hamil. Oke, gimana? Iya. Jadi gini, pada saat aku hamil itu kan memang berarti lagi senengnya ya. Memang ada perasaan kita tuh pengennya disayang terus sama suami ya. Cuma untuk yang misalnya nggak ada tugas keluar kota atau kerjaan proyek di luar kota, itu memang aku harus bisa ngerti gitu loh. Jadi emang bisa disetel gitu loh untuk kita nggak boleh terlalu seperti itu gitu. Dan Lingga juga selalu menekankan kayak gitu, ngajarinnya ya nggak boleh bergantung 100% pada suami. Jadi kalau memang dia harus lagi cari rezeki ya silakan keluar kota. Aku ada yang nemenin selain ibu di rumah ada gitu. Boleh nggak nambahin? Boleh, silakan. Kalau sekarang sih nggak ada boundariesnya ya, karena macam kita sekarang ini Zoom itu dengan teknologi udah cukup ya. Berarti tanpa kehadiran fisik, tapi secara virtual sekarang udah bisa dipasang. Kalau sekarang sih kayaknya lebih bisa diterima lah ya gitu. Ya, memang waktu dulu
kalau masalah itu kayak ada satu waktu di hari kelahirannya si kembar itu kebetulan juga ibu saya lagi ada di RSPAD dirawat. Jadi itu dua tempat yang sama-sama rumah sakit dan rumah sakitnya berbeda, satu di RSPAD, satu di YPK gitu. Walaupun sama-sama di Jakarta Pusat, tapi itu membutuhkan kehadiran dua-duanya di situ. Ya bagi-bagi waktu aja deh gitu loh. Untuk supaya bisa memenuhi semua kehadiran kita ya. Barangkali aja sih yang bisa. Ya, baik. Sudah terjawab ya, Dina? Cukup. Dina? Iya, cukup. Ya, terima kasih. Mau nanya Dina. lagi boleh gak? Oke, sebentar ya, kita mau sampaikan dulu pertanyaan dari Meli. Silakan, sebentar ya. Tadi yang mau tanya siapa? Pertanyaan. Ya, kita ke pertanyaan dulu. Silakan. Pertanyaan untuk teman-teman mungkin bisa nanti dijawab ke Budi ya. Ini pertanyaan kuis kan Bud ya? Ya. Kan? Iya. Apakah jumlah anak kami? Satu lagi apa nanti aja Bu? Boleh sekarang. Yang kedua pertanyaannya tahun berapa kami menikah? Wah, PR tuh ya. Yang pertama ulangin dong bisa ya. Yang pertama, berapakah jumlah anak kami? Dan yang kedua, tahun berapa kami menikah? Wah, aku nggak diundang, jadi nggak tahu tuh gimana ya. Nggak tahu tuh. Oke, ya nanti ada. Siapa pagar bagusnya? Gue jadi pagar bagus. Di akhir ya. 92 mana ya? Oke, ada hanya 2 pertanyaan ya. Silakan dijawab ke WA ya. Oke. Imam pasti tahu gimana nikahnya di Matraman. Sebelum kita tutup, ini ada beberapa pertanyaan nanti bisa mau dijawab sekarang, tapi cepat ya, Meli dan Liga. Dari Mimi ya, saya pernah mengalami 2 tahun belum punya anak, usaha berobat sana sini belum hasil, nikah usia 28, begitu kita pasrah berhenti berobat, tapi alhamdulillah malah hamil. Itu pun 2 bulan hamil, baru tahu setelah di USG. 11 tahun kosong, masih setia dan sabar. Wah, luar biasa hebat katanya. Oh, berarti sama ya. Itu pengalamannya. Tadi siapa? Mimi ya. Oke, lanjut Nur Hasana. Alhamdulillah sudah diberikan keturunan, walaupun telat, sudah ketetapan dari Allah mendapatkan keturunan di usia 35 tahun. Itu komen dari Nur Hasana. Selanjutnya dari Amalia, aku salut sama Lingga sebagai suami yang masih setia bersama Meli, menunggu buah hati selama 11 tahun. Semoga menjadi keluarga bahagia, suatu contoh yang baik bagi anak mantu. Lalu Umonti sudah tadi, lalu Eka Miani, buat Meli dan Lingga luar biasa, hebat, sudah qadarnya. Allah akan kasih cobaan melebihi kemampuan. Allah nggak akan kasih cobaan melebihi kemampuan hambanya. Allah percaya kalau Meli dan Lingga bisa menghadapi ujiannya. Ya. Dari siapa lagi? Oh, semuanya. Nah, dari Mimi lagi. Tema intinya perjuangan seorang istri dalam melahirkan buah hati. Suami harus lebih sayang dan respect dengan istri. Perjuangan yang tidak mudah, perjuangan antara hidup dan mati saat melahirkan. Wih, luar biasa, mules ya. Oke, baik, itulah yang ada di chatting. Silakan, masih bisa menjawab satu pertanyaan dari barusan Meli ya? Meli, halo Meli. Bud. Ya, boleh. silakan. Boleh nanya, Bud. Boleh. Ya, mau nanya sama Meli, apa namanya, gue tuh kalau soal melahirkan ngilu-ngilu deh. Apa namanya, waktu itu kan lu kan bayi tabung, prosesnya waktu mau melahirkan beda sama yang orang yang mau melahirkan pakai sesar juga gitu. Gue aja waktu pertama kali mau melahirkan masuk kamar bersalin aja udah stres kan. Gimana
Meliana Mansur, maaf, aku potong. Jadi Meli Lingga itu bukan proses bayi tabung ya, yang melahirkannya bukan di proses yang bayi tabung. Ya. Oh, bukan ya? Bukan, gitu. Ya, jadi yang itu normal semua setelah melewati proses-proses itu, iya, gitu, setelah pengobatan medis. Oke? Oh gitu, oke deh. Ya, baik, terima kasih Meli. Oke, baik, sebelum kita akhiri, silakan ada closing statement dari Meli dan Lingga. Ya, di pertemuan yang menyenangkan ini, ucapkan terima kasih kepada teman-teman. Saya cuma ingin menyampaikan ada surat Asyura. Iya. Punyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi. Dia memberikan anak-anak perempuan kepada siapa yang dia memberikan anak-anak lelaki kepada siapa atau dia menganugerahkan keduanya laki dan perempuan atau kepada siapa yang dikehendakinya, dan dia menjadikan mandul siapa yang dia kehendaki. Sesungguhnya dia maha mengetahui lagi maha kuasa. Jadi kesimpulannya di sini, Allah menurut saya ya, Allah lebih tahu siapa yang berhak bagian tadi, dan Allah pula yang mampu menentukan manusia itu bervariasi. Kita lihatlah kisah Nabi Yahya bin Zakaria dan Isa bin Maryam alaihissalam. Kedua orang tuanya belum memiliki anak sebelumnya. Maka bagi wanita yang bertanya, hendaknya pun ia ridho kepada ketentuan Allah, dan karena di balik ketentuan Allah itu ada hikmah yang besar yang tiada disangka-sangka. Cukup sekian closing statement dari saya. Lingga ada? Ya, silakan Om Lingga. Apa ya? Jalanin aja deh, jangan apa namanya dibikin stres. Betul kata tadi Mimi ya. Pada saat dijalanin dan santai gitu segalanya, dan semua kita berjalan seperti kehendak pemilik. Barangkali itu aja sih tambahan dari saya. Ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Meli dan Lingga. Mona masih dengar? Ada yang mau disampaikan, Mon? Halo Mona. Halo. Maaf. Oh ya. Halo. Gua mati kamera nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Gua mati kamera nggak apa-apa ya? Ya. Memang mohon maaf banget kalau gue tidak mengikuti, maksudnya tidak menyalakan kamera, karena situasi gue sekarang, tadi gue udah kasih tau Budi, gue lagi di Bandung. Tapi intinya gini, melihat apa yang Meli dan Lingga alami, mungkin ada juga orang yang mengalami sama, tapi ada juga mungkin yang tidak. Tapi intinya adalah ketika ada supporting, saling mendukung antara suami dan istri. Menurut gue ya, gue belum menikah, tapi intinya gue kan melihatnya di situ bahwa ketika ada dukungan dari suami dan istri, ketika istri juga mungkin di antara keduanya mengalami hal yang sama. Halo, kedengeran nggak suara gue? Ya, dengar. Atau nggak dengar ya? Dengar. Sebentar. Dengar, Mon. Dengar. Bagus, Mon. Ya, ada dukungan dari suami dan istri. Ketika Lingga mendukung Meli juga tahu bagaimana posisi Lingga gitu kan, yang harus bekerja sebagainya. Tetapi intinya adalah itu kan segala sesuatu adalah anugerah. Waktu kehidupan pun anugerah. Ketika kalian mendapatkan anak itu juga anugerah. Anak menurut gue kan bukan harus anak biologis yang memang dilahirkan dari atau dihasilkan dari kompromi kedua suami istri, kemudian dilahirkan dari kandungan ibunya. Tetapi ketika anak yang memang diberikan itu adalah bisa kita rawat sebagaimana anak yang harus kita rawat, itu kan juga adalah anugerah. Tetapi yang gue lihat dari sini adalah, dari kalian berdua adalah bahwa cinta lu berdua, Romeo dan Juliet ini ternyata terus sampai sekarang. Bahwa tetap saling mendukung satu dengan yang lain. Bahwa
kesukaran satu istri adalah kesukaran suami, kesenangan istri adalah kesenangan suami. Dan ketika akhirnya bisa bertahan sampai sekarang dan hidup bahagia, itu adalah contoh ya menurut gue, contoh untuk kita dan juga contoh untuk anak-anak lo. Dan yang pasti adalah ketika lo bersyukur, ketika pada akhirnya segala usaha yang dilakukan, ketika mungkin ada saatnya mungkin ya, ada saatnya putus asa, ketika maksudnya udah usaha macam-macam belum, itu kan mungkin ada. Tapi ketika akhirnya waktunya tiba kan Tuhan memberikan lo anak yang luar biasa, anak-anak yang luar biasa. Nah menurut gue itu adalah sesuatu hal yang amaze dari Tuhan yang memang harus lo syukuri, dan sampai sekarang pun lo tetap bersyukur. Termasuk ketika lo sakit kemarin terakhir berdua itu kena positif ya COVID, itu kan ketika juga bisa dilalui bersama, itu adalah anugerah juga. Jadi menurut gue hidup itu adalah anugerah, hidup kalian adalah anugerah, kehidupan anak kalian adalah anugerah. Dan seperti benar dibilang bahwa anak itu adalah harta yang paling berharga. Berharga, dan harta kekayaan tidak bisa dihargai dengan uang, saking berharganya. Kenapa? Karena untuk mendapatkan itu kan butuh suatu pengorbanan, dan pengorbanan itu harus dilihat anak bahwa lo bisa sampai saat ini berada dan lo bisa hidup nyaman sekarang itu karena usaha kedua orang tua lo, dan bahwa orang tua lo juga tidak akan pernah menyanyiakan lo. Itu aja sih. Thank you untuk sharingnya. God bless, dan mohon maaf banget kamera gue nggak nyala karena nggak mungkin. Ya, Oke, baik, itu terima aja. kasih Mona, terima kasih. Thank you. Baik, Ya. intinya adalah sebagai pasangan suami istri harus saling mendukung, saling kembali lagi ke agama masing-masing, bahwa kalau dalam agama saya, dalam agama Islam, seorang Muslim, ada dua contoh, dua nabi yang bisa jadi teladan. Kedua-duanya dalam penantian buah hati, ada kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Zakaria. Keduanya diuji Allah dengan penantian buah hati selama puluhan tahun. Nah, itu mungkin bisa jadi pelajaran bagaimana Islam mengajarkan kesabaran. Tapi untuk agama yang lainnya mungkin pasti ada ajaran-ajaran yang sama mungkin ya dalam mengatasi permasalahan keluarga, butuh kesabaran. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat teman-teman semua yang sudah hadir di Ngobar Altu 85, dan kepada Sama-sama, Budi. narasumber kami ada Meli dan Lingga, terima kasih banyak yang sudah sharing. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Thank you, Bun. Acong, I love you Acong. Meli, Lingga. Pamit dulu, pamit. Acong, Ayo I foto love you. dulu. Foto dulu enggak? I love you so much, Monty. Bye, Lingga. Foto dulu enggak? Foto. Thank you. Foto. Oh ya, baik, foto dulu, foto. yuk. Ya, Ya, ada Melinya sama Lingga loh. Meli dan Lingga masih ada kan? Oke, 3, 2, 1.